Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Silva Malisa dengan NIM B1A1222371. Di sini saya sebagai pihak tergugat. Perkenalkan, saya Aura Putri Salsabila dengan NIM B1A122397. Di sini saya sebagai mediator. Perkenalkan, saya Yesi Indriani dengan NIM B1A122380. Di sini saya sebagai penggugat 2. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Anjeli dengan NIM B1A122384. Di sini saya sebagai penggugat 1. Di sini kami akan menampilkan video kami praktek penyelesaian sengketa non litigasi melalui mediasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang saya hormati. Siang. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aura Putri Salsabila, SHMH, sebagai mediator yang telah dipilih ibu-ibu sekalian. Selanjutnya, kepada ibu-ibu sekalian, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Amel dan ini adik bungsu saya Yesi sebagai penggugat. Dan perkenalkan, saya Silva. Saya di sini sebagai pihak tergugat. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, dan pada sidang ibu-ibu kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah ibu-ibu sekalian, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Baik, ibu setuju. Baiklah, kita mulai mediasi siang ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Amel terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Silva, apakah setuju? Baik, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya Silva dan Yesi itu saudara kandung. Kami bertiga baru saja kehilangan ibu kami, dan kebetulan ayah kami itu sudah meninggal sejak kami masih kecil. Jadi permasalahannya, saya dan adik bungsu saya Yesi merasa dirugikan karena harta peninggalan ibu kami itu dikuasai oleh adik kedua saya, Silva. Saya dan Yesi itu tinggalnya di luar kota, kami merantau bekerja. Namun kami tetap pulang ke rumah ibu kami setahun 2 kali. Saya dan Yesi juga setiap bulan mengirimkan uang ke ibu kami. Jadi apa salah kami sehingga kami tidak mendapatkan harta peninggalan ibu kami? Bahkan sepeser pun kami tidak mendapatkannya. Saya dan Yesi hanya butuh keadilan. Baiklah, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini? Sangat kecewa, Bu. Bagaimana dengan Ibu Yesi? Benar Bu, apa yang dikatakan kakak saya Amel, Pak Silva tidak memberikan harta peninggalan ibu kami. Sejak kami bekerja di luar kota, kami bertiga sudah sepakat jika masing-masing dari kami dan Kak Amel menuntut uang sebesar 7 juta rupiah, dan Kak Silva yang tinggal bersama ibu bertugas menjaga ibu. Kebetulan juga Kak Silva bekerja di dekat rumah, jadi bisa menjaga ibu. Namun kenapa saya dan Kak Amel tidak mendapatkan keadilan di sini? Baik, Ibu Amel dan Ibu Yesi menginginkan agar pembagian waris tersebut dibagi rata, begitu? Betul, Bu. Saya hanya ingin pembagian waris itu dibagi rata. Saya dan adik saya bukannya gila harta, tapi ini kan hak kami juga, Bu. Di satu sisi saya dan adik saya juga membantu ibu kami, mengunjungi beliau, memberi uang bulanan kepada beliau. Kami tidak menelantarkan ibu kami. Lantas apa salah kami sehingga tidak mendapatkan hak kami? Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Amel dan Ibu Yesi, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Silva untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Ibu. Terus terang ya Bu, sejujurnya saya kecewa kepada kakak dan adik saya. Mengapa mereka memilih untuk menuntut saya, padahal masih banyak cara
cara lain, jalan alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini. Karena seperti yang kakak dan adik saya sadari juga, mereka sudah lama untuk merantau keluar kota dan tidak mengurusin orang tua kami. Kakak jangan alasan. Aku dan Kak Amel itu sudah 3 kali menegur kakak. Kalau kakak memang tidak ada etiket baik, seharusnya kakak memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri. Ibu-ibu harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau ibu-ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf Bu. Baiklah, silahkan Ibu Silva dilanjutkan penjelasannya. Baik Bu, di sini saya akan melanjutkan. Saya menyadari betul bahwa kakak dan adik saya menyangka bahwa saya seolah-olah seperti menguasai harta dari peninggalan orang tua kami. Namun, saya juga tidak membenarkan atas tindakan saudara kami dengan menggugat saya karena gugatan ini dapat mencoreng nama baik saya, Bu. Oh, jadi di sini karena Ibu Silva yang mengurus orang tua dan juga karena kakak dan adik Ibu Silva kerja di luar kota, kemudian Ibu yang selanjutnya mengurus harta peninggalan atau warisan tersebut. Apakah benar? Ya, benar, Bu. Baik, setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Yesi, Ibu Amel, dan Ibu Silva, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, ibu-ibu sekalian menginginkan adanya hubungan baik dan warisan tersebut untuk dibagi rata. Yang kedua, ibu-ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu kan yang kalian maksud? Betul. Baiklah, selanjutnya seperti Ibu Yesi, Ibu Amel, dan Ibu Silva ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Yesi dan Ibu Amel menganggap Ibu Silva sebagai yang menguasai harta peninggalan tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kami ini hanya ingin agar warisan atau harta peninggalan ibu kami itu dibagi secara rata. Baik, jadi Ibu menginginkan bahwa agar warisan atau harta peninggalan tersebut dibagi rata, benar kan Bu? Iya benar Bu. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Yesi dan Ibu Amel, apakah pihak Ibu Silva ada tanggapan? Baik Bu, di sini saya sekiranya akan setuju jika harta peninggalan itu dibagi rata. Namun saya juga ingin meminta keikhlasan dari saudara-saudara saya untuk memberikan kelebihan dari harta yang peninggalan orang tua kita. Karena seperti yang saudara lihat bahwa saya juga sudah dengan bekerja keras mengurus orang tua saya. Dari penjelasan Ibu Yesi, Ibu Amel, dan Ibu Silva, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah warisan dapat dibagi rata dan cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Yesi, Ibu Amel, dan Ibu Silva dapat dilanjutkan, benar kan Bu? Benar sekali Bu, saya berharap begitu. Terus terang Bu, mengenai pembagian harta warisan secara merata, sejujurnya saya merasa tidak adil Bu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Amel, Ibu Yesi, dan Ibu Silva, selanjutnya baru mengenai pembagian harta. Apakah ibu-ibu sekalian setuju? Ya, saya setuju. Setelah para pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi ibu-ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Ibu Amel, Ibu Yesi, dan Ibu Silva mempunyai usulan untuk penyelesaian masalah ini? Baik Bu, sebetulnya hubungan saya dan adik saya ini cukup baik. Sebelumnya tidak ada pertengkaran di antara kami bertiga. Saya juga kaget ketika saya menanyakan ke adik saya terkait pembagian harta warisan ibu saya. Adik saya tiba-tiba berkata saya tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan, begitu pula adik bungsu saya. Dia menjawab katanya ibu saya itu pada saat meninggal adik saya dan saya itu tidak datang. Padahal pada saat itu saya dan adik saya itu sedang bekerja dan tidak melihat HP. Ketika mengetahui ibu saya meninggal, saya dan adik saya juga langsung bergegas untuk pulang. Begini Bu ya, terkait harta warisan, tidak sewajarnya kakak saya itu menanyakan mengenai harta peninggalan orang tua saya pada saat itu, sedangkan mereka tidak membantu mengurusnya Bu pada saat itu. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Ibu Amel, Ibu Yesi, dan Ibu Silva sama saya menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun, masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai hal ini di kemudian hari. Yang dapat diterima dari kedua belah pihak, bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah ibu sekalian memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas ya Bu, untuk selanjutnya seharusnya kakak dan adik saya tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini dengan langsung menuntut saya.
Karena kalau masalah ini bisa dibicarakan secara baik-baik, secara kita merupakan keluarga kan Bu. Dengan begitu saya juga akan mencoba mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan dari kakak dan adik saya. Baik, saya melihat Ibu Silva beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu Yesi dan Ibu Amel? Silakan Bu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal ini terjadi, Bu. Saya hanya menginginkan keadilan untuk saya dan kakak saya. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Amel, Ibu Silva, dan Ibu Yesi sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya, kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang pembagian rata harta warisan. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak Ibu Silva? Jika kita lihat dari tanggapan yang sudah kita lakukan ini Bu, sepertinya kakak dan adik saya tetap kekeh untuk membagi rata harta warisannya. Jadi saya akan mengikuti kakak pertama saya. Baiklah, jika kesepakatan telah tercapai untuk membagi rata harta kekayaan peninggalan orang tua terkait rumah, kebun, dan kendaraan, bagaimana tanggapan dari Ibu Yesi? Baik, saya rasa ini keputusan yang tepat terkait solusi yang kami cari. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembagian harta warisan dengan rata. Benar kan begitu, Bu? Benar Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Maaf Bu, saya bertanya, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan, apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim ini. Baiklah, Ibu Silva, apakah Ibu setuju? Saya setuju Bu. Baiklah Ibu sekalian, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Saya berharap semoga kejadian ini akan akhirnya ya? Tidak terulang lagi, Iya. tidak terjadi ulang. Baiklah, saya berharap semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan antara Ibu Silva, Ibu Amel, dan Ibu Yesi untuk tetap rukun sebagai saudara yang baik, yang damai. Terima kasih ya Bu Terima kasih, atas Bu. penerangannya. Baik, untuk penutupan ini mohon maaf jika ada salah dari kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.